Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi, eksplorasi sains tanpa batas. Halo kawan BRIN, jumpa lagi dengan saya Dia Sugianto dalam podcast Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Dan hari ini saya sudah bersama Dr. Suharyo Sumowidakdo, seorang pakar. Ya, beliau adalah seorang peneliti bidang fisika partikel di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selamat pagi Mas Haryo. Ya, selamat pagi juga Mbak Dia. Terima kasih sudah hadir di studio podcast BRIN dan beliau adalah salah satu penerima anugerah Habibie Prize 2020 ya tahun lalu di bidang ilmu dasar. Seperti apa cerita dari beliau ketika mendapatkan atau mulai dari mensubmit begitu untuk Habibie Prize tahun lalu. Kita akan langsung bertanya bagaimana ceritanya dari awal mengikuti kompetisi ya, kita boleh bilang kompetisi Habibie Prize tahun lalu hingga bisa menjadi pemenang. Oke, baik ya Mbak. Jadi sebenarnya kalau kita bicara Habibie Prize ya, itu jelas bukan sesuatu yang dibangun dalam 1 tahun ya, jujur aja. Saya tadi sudah dikatakan saya meneliti bidang fisika partikel dan ada yang disebut saya bidang fisika partikel eksperimen. Nah, bidang fisika partikel itu ada selain eksperimen ada yang teori. Nah, itu kalau untuk yang itu di Indonesia sudah banyak penerimanya. Bahkan Bapak Kepala BRIN sendiri adalah seorang fisikawan partikel teori. Partikel teori. Nah, saya adalah termasuk dari sedikit orang yang bisa dibilang itu menggeluti bidang partikel eksperimen dan nekat karena saya ingat mungkin sekitar 18 tahun yang lalu ya, 2002 atau 2003 ketika saya baru menempuh pendidikan S3 di Amerika Serikat, juga saya niatnya mula-mula hendak menekuni bidang fisika partikel teori. Tapi karena satu dan lain hal ternyata mereka tidak mempunyai dana research assistant untuk teori, tapi kalau eksperimen kita banyak katanya. Tapi nanti kamu ke Fermi Lab, bukan di kampus. Ya, saya memilih gitu loh bidang fisika partikel teori. Dan waktu itu bahkan pembimbing S1 saya tuh yang juga penerima Habibie Prize ya, Pak Prof. Terimat, loh kamu milih eksperimen, nanti kamu mau pulang gimana gitu. Ada nggak nih lahannya gitu ada ya? Ada nggak lahannya gitu loh. Jadi emang cukup ya nekat lah, udahlah saya naik. Jadi saya 2003 lah saya mantapkan. Kemudian saya lulus, saya sempat postdoc juga. Dan kemudian, nah ini beruntung, saya juga mungkin timingnya emang tepat ya, Ketika saya pulang ke Indonesia sekitar tahun 2013-14, memang waktu itu ya Pak Kepala BRIN sekarang, Pak Handoko, waktu itu masih deputi ya, atau saya lupa, pokoknya udah belum kepala. Nah itu memutuskan memang kita udah bisa mulai terlibat dalam fisika partikel eksperimen. Sehingga ketika saya pulang memang dari tempat untuk saya, meskipun skalanya memang tidak sebesar yang pernah saya alami, tapi bisa untuk memulai gitu. Dan juga ada beberapa rekan-rekan kan di pusat penelitian informatika dan kemudian fisika yang ikut terlibat dalam hal ini gitu. Jadi itulah ya bergeser, tapi Proses beda banget apa enggak sih Mas antara yang tadi teori dengan yang eksperimennya itu? Beda, perbedaannya yang dipelajarinya itu bukan sama-sama teori itu yang dipelajari. Iya, beda tuh begini Mbak, saya ambil contoh sederhana ya. Proses kita pengen tahu tentang bagaimana sih benda kalau dijatuhkan ke dalam air, berapa lama dia sampai dasar. Yang teori itu ngitung. Yang eksperimen ngejatuhin barang terus ngukur pakai stopwatch sampai ke dasar. Itu simpelnya gitu aja. Iya. Itu perbedaannya. Tapi sama-sama menarik ya. Tapi sama-sama mempelajari gimana suatu benda kalau dijatuhkan dalam air sampai ke dasar tuh berapa lama. Subjeknya sama, cara ngelakukannya berbeda. Karena yang satu lagi how gitu kan. Cara ngelakukannya berbeda. Metodologinya. Baik, ini tentang bidang riset dasar nih di dalam Habibie Prize 2020 dan juga Habibie Prize yang tahun ini. Bagaimana Mas Haryo melihat
mungkin ini apresiasi ini ya terhadap bidang tersebut. Oke, jadi Habibie Prize ini ya, dan saya sudah ikuti memang dari sejak lama gitu. Ini satu dari sedikit penghargaan ilmiah yang memberikan tempat khusus untuk ilmu dasar. Dan itu ada alasannya karena perintis penghargaan ini mengambil model dari ini Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia yang juga membagi menjadi komisi-komisi ilmu gitu. Dan saya ingat betul ya, itu salah satu penerima pertamanya itu adalah mendiang Profesor Barmawi tahun 1999 dari ITB waktu itu. Kan sudah 20 tahun ya cukup. Iya, 22 tahun. Ya 20 tahun lebih lah. Ya. Gitu. Iya. Kalau tadi baru separuh nih dijawabnya nih yang bisa sampai terpilih sebagai salah satu penerima anugerah ini. Itu ada cerita apa misalnya siapa yang sangat semangat untuk mendukung atau mendorong supaya ayo dong Pak Haryo disubmit, ayo dong ikutan ini gitu. Saya di top down sebenarnya diminta gitu. itu dinominasi oleh lembaga ya. Kalau kayak gitu saya nggak bisa menolak kan gitu kan, susah kalau menolak. Tapi memang waktu itu memang yakin atau iseng? Saya sih isi aja. Enggak ya. Isi aja saya. Isi aja, tapi karena memang mungkin karena pimpinan melihat itu sudah lengkap, sudah oke gitu ya. Jadi sudah layak untuk diikutkan dalam ajang bergengsi ini. Ya, ini adalah penghargaan atau prize ya. Habibie Prize ini dicetuskan oleh Bapak Teknologi Indonesia, Bapak B.J. Habibie sebagaimana kita tahu, dan sudah 22 tahun ini berlangsung. Kemudian Mas Haryo, bagaimana ini tentang riset fisika nih? Tentang riset fisika partikel eksperimental lebih tepatnya di Indonesia saat ini tuh seperti apa sih gambarannya? Karena tadi kan sedikit ya yang berkecimpung di bidang ini gitu. Nah, juga tadi disinggung tentang lintas disiplin ilmu yang ada informatika tadi dengan fisika. Seperti apa sih sampai saat ini perkembangannya? Kolaborasi di ilmu Indonesia atau di Indonesia? Ya di Indonesia saat ini memang baru hanya tahu saya ada 2. Jadi selain dari BRIN ya dulu LIPI yang ikut dalam kolaborasi ALIS, itu ada dari ITB yang mengikuti kolaborasi COSINE di Korea untuk mencari dark matter. Jadi ada 2. Tapi itu memang sainsnya berbeda, alat-alatnya juga berbeda gitu. Nah, jadi kalau secara kelembagaan itu 2 itu. Nah kalau dari misalkan ditanya berapa orang Indonesia yang pernah terlibat dalam kegiatan, estimasi saya ada sekitar 10 orang. Dikit banget ya. 10 orang itu bahkan selama sejarahnya ya. Saya itu nomor berapa ya? 2 jangan-jangan. Enggak. Saya nomor 4 atau 5. Oke. 4 atau 5. Ya. Tapi sebenarnya kalau boleh kita bilang itu tuh cukup berkembang atau di Indonesia? Atau berkembang tapi agak lambat mungkin? Ya gini Mbak, kalau teori itu kan modalnya kan murah ya, bukan murah juga sih, kertas, pensil gitu, komputer kan, internet gitu loh. Kalau eksperimen itu beda, ya sebagaimana banyaknya sains eksperimen lain ya, bukan hanya fisika ya. Itu memerlukan alat kan, misalnya alat, bahan gitu kan, terus waktu tentunya, semua butuh waktu gitu. Dan untuk fisika partikel eksperimen ini tren yang saya lihat dalam waktu saya hampir 20 tahun terlibat ya, itu tuh memang ya di garis terdepan itu memang kompleksitasnya tuh luar biasa. Eksperimen saya tuh sekarang anggotanya sekitar 2.000 orang. Gitu. Jadi udah seperti apa ya, kayak bukan sekedar yang di lab kecil tapi udah kayak mega proyek lah bisa dibilang gitu. Dan mungkin juga kedepannya akan semakin banyak juga yang tertarik dengan bidang ini. Tertarik bisa. Tapi menjadi mewujudkan belum tahu karena ini nih sebagai banyak proyek sains
di garis depan ya, itu tuh kan bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh let alone satu lembaga ya, satu negara Ya, pun belum tentu sanggup. Belum tentu sanggup ya. Ada yang bisa mereka lakukan gitu, yang skala kecilnya ada. Tapi skala kecil pun sekarang kita bicara 50 orang, 100 orang. Kalau skala besar yang tadi yang skala ribuan. 2000 itu tadi ya. Heeh. Kan, tadi membutuhkan dukungan infrastruktur, Iya. kemudian juga ini lebih apa ya? Mungkin boleh dibilang lebih rumit nggak sih? Kalau rumit iya, rumit Rumit ya? rumit tapi bukan sulit ya. Rumit Iya, itu bukan sulit. misalkan gini. Diperlukan akselerator, diperlukan komputer, softwarenya sendiri itu skala kompleksitasnya luar biasa. Skala kompleks, terus perlukan penyimpanan data kayak cloud, seperti cloud ya. Jadi memang benar-benar menarik semua, banyak sekali teknologi ya, elektronika, komputer, material, akselerator harus digabungkan satu ya. Memang ada spesialis yang, tapi problemnya itu menggabungkan mereka semua kerja dalam satu proyek gitu. Nah itu kan udah begitu rumitnya, begitu harus effortnya gitu ya. Kalau itu selama ini atau bagaimana sih pemanfaatan yang sudah dikonsepkan itu ya, pemanfaatan fisika partikel eksperimental di Indonesia ini kira-kira seperti apa pemanfaatannya, kemudian dari kegiatan yang sudah berlangsung selama ini apa yang bisa dikontribusikan untuk Indonesia? Nah, jadi gini, kalau selama ini kita memang karena kita memiliki kita yang saat ini bisa kerjakan di Indonesia itu adalah kontribusi dari rekan-rekan dari informatika yang mengoperasikan fasilitas klaster kebetulan di PPI ini di Cibinong gitu, dan memang kita punya klaster yang digunakan untuk pengolahan data gitu loh. Dan di situ ada beberapa rekan dari informatika yang memang berkontribusi selain ke operasional juga ke seperti apa ya, seperti software atau scheduling untuk klasternya gitu. Dan kemudian ada lagi yang berkontribusi di proses untuk quality control untuk quality control untuk pembuatan salah satu komponen detektor. Di sini digunakan teknik computer vision image processing gitu loh. Jadi makanya saya lihat ada betapa lintas sektoral gitu kan kegiatannya. Dan sebenarnya juga yaitu tadi lintas sektoral, banyak pihak gitu kan, sehingga bisa mewujudkan itu dan bisa termanfaatkan di Indonesia. Nah, apa yang bagaimana negara kita ini bisa mewujudkan itu? Nah, itu kan tadi kan saya katakan masih terbatas di komputer ya, dan komputernya di Indonesia saya lihat sudah banyak ya kegiatan ya, ada segala macam e-commerce atau macam-macam lah kegiatan elektronika gitu berbasis elektronika. Kalau kita ingin membangun kontribusi yang lebih besar, itu kita perlu kegiatan yang fisik. Fisik itu maksudnya bukan komputer ya. Kita perlu benar-benar mencoba mengembangkan kegiatan yang istilahnya bikin komponen, bikin alat yang memang dari skala makronya dari segi partikel eksperimen hanya bagian kecil, tapi dari skala lokal ini bisa jadi penting. Contoh tadi saya bicara tentang sensor gitu ya. Nah, banyak sekali teknologi sensor-sensor dalam fisika partikel eksperimen itu bisa diaplikasikan untuk pencitraan medis, medical imaging. Ya. Contohnya. Ya, berarti itu sebenarnya memang artinya gini, konsep pemanfaatannya itu sebenarnya sudah tergambar gitu kan. Ada. Ya kan. Dan untuk mewujudkan itu sebenarnya juga sudah tahu gitu jalannya menuju ya strateginya seperti apa gitu. Tapi saya jadi tertarik sebenarnya apa sih kendala dalam hal ini, mungkin lebih ke isu ya, isu yang menjadi prioritas yang bisa memecah permasalahan itu. Jadi ada solusinya tuh apa sih gitu supaya ini bisa terwujud. Kalau di sini yang saya lihat itu memang adalah
Ya tadi karena kita udah singgung bahwa kegiatan fisika partikel eksperimen pada skala besar itu kan lintas sektoral, dan di sini di Indonesia ini yang harus dikuatkan adalah kerjasama antar sektor gitu. Jadi misalkan gini, peneliti fisika partikelnya mungkin dia ngerti teknologi bikin sensor gitu ya, tapi ketika dia mau mencoba untuk katakan melakukan pengujian kepada pasien, nah kan dia kan bukan orang rumah sakit atau dokter, bukan kan? Ya, ya. Di sini perlu dibantu dari atas gimana mendobrak isu sektoral itu, menghubungkan gitu. Iya, iya, iya. Jadi memang masih seperti terkotak-kotak gitu. Iya. Ya. Nah, Mas balik lagi ke cerita Habibie Prize nih yang 2020. Setelah menerima itu ada perubahan atau mungkin ada peningkatan kolaborasi ataukah ide-ide baru gitu setelah Mas Haryo menerima anugerah itu? Ada nggak? Jauh bingung juga jawabnya gimana, karena kan ya nggak ada orang yang nyangka bakal dapat hadiah kan, nggak ada yang nyangka gitu loh. Ya udahlah gitu. Kalau orang udah dapat ya alhamdulillah, dan bagi saya sendiri sih selalu saya katakan bahwa ini kan amanah ya. Amanah bagi saya untuk lebih bisa bekerja dengan lebih baik gitu loh, dengan lebih mencoba lebih baik itu bahkan bukan hanya untuk saya sendiri tapi juga untuk Banyak orang. bukan apa ya, tidak hanya membuat diri saya lebih baik tapi juga membuat teman-teman saya lebih baik. Ya. Gitu Dan loh. semua orang yang mengenal khususnya. Iya. Gitu. Nah, kalau sekarang nih lagi sibuk apa sih Mas? Yang ada riset yang lagi dikerjakan atau yang ingin dikerjakan? Oke, ini kalau ini saya bisa cerita. Jadi ini juga baru tahun ini saya tuh sekarang lagi mencoba merintis kegiatan yang namanya tomografi muon. Tomografi. Nah, tomografi muon tuh begini. Jadi sebenarnya saat kita sekarang bicara ini ya, itu ada partikel namanya muon dari langit, dari kosmik, itu yang menembus tubuh kita. Itu kira-kira 100 muon per meter persegi per detik. Nembus tubuh kita. Melalui? Nembus saja. Oh gitu. Dia nggak, Perantaranya apa nih bisa nembus? karena dia tidak berinteraksi dengan materi. Oh. Nembus saja. Bisa gitu ya. Bisa, emang ada. Bentuknya apa tuh? Muon itu seperti Wujudnya maksudnya. seperti elektron yang mengelilingi Kayak atom. gelombang berarti? Enggak, dia partikel. Dia seperti elektron yang mengelilingi inti atom, tapi dia lebih berat, sekitar 200 kali lebih berat. Makanya karena dia lebih berat, dia tidak berinteraksi, langsung nembus. Oh, oke. Nah, tapi dia bisa dideteksi kalau kita punya alat yang cocok, kita bisa ngelihat dia. Nah, jadi muon ini gampangnya kayak partikel seperti sinar X, dia bisa nembus materi. Nah, muon tomografi ini aplikasinya tuh banyak. Jadi saya bisa sebutkan dia bisa digunakan untuk misalkan melihat apakah ada materi nuklir yang berpotensi jadi senjata nuklir diselundupkan. Dia bisa digunakan untuk melihat apakah ada keretakan dalam struktur bangunan yang besar. Dia bahkan bisa digunakan untuk melihat pergerakan magma dalam gunung berapi. Dan ini bahkan saya udah lihat beberapa di Italia, di Jepang itu udah ada yang mencoba. Emang mereka pasang stasiun pengamat ngelihat dalam gunung berapi. Nah, ini yang lagi coba saya rintis, karena saya ingat ini salah satu teknologi yang sangat potensial untuk dipakai di Indonesia dan bisa menjembatani antara fisika partikel eksperimen dengan kebutuhan di Indonesia gitu. Itu boleh dibilang itu fungsi sensor kategorinya gitu boleh nggak? Iya, sih? detektor partikel ya. muon. Oke. Jadi kita nggak bisa ngelihat, tapi kalau pakai detektor bisa dilihat. Bisa kelihatan gitu. Mas Aryo, kita sudah di penghujung dan ini pengen denger nih pesan dari Mas Aryo untuk mungkin preset di Indonesia yang mau atau mulai berminat atau mungkin kemarin sempat failed untuk masuk, terpilih menjadi penerima anugerah Habibie Prize 2020, tapi mungkin bisa disemangati untuk bisa submit lagi. Apa pesan-pesannya?
Saya nggak tahu ya. Mungkin tips atau Iya, trik. saya tahu. Saya nggak punya tips ya, karena saya bukan yang Karena milih. udah keren dari lahir Iya, ya. saya bukan yang milih atau apa gitu. Kalau saya boleh kasih nasihat kepada semua orang di luar sana ya, yang mau menjadi ilmuwan ya, dalam arti saya cuman bilang satu, be courageous, because it really took a lot of courage untuk perlu banyak keberanian untuk melakukan suatu kegiatan riset, mungkin memilih jalur yang berbeda dengan yang lain gitu loh. Pembimbing saya dulu Pak Terry itu kaget ketika saya melihat eksperimen, saya ingat sekali gitu loh, tahun 2003-2004, tapi dia tidak melarang saya gitu, tidak ya kayak melarang. emang ya udah Pak Aryo udah milih jalannya sendiri. Dan sekarang kalau saya lihat ke belakang memang nekat gitu loh. Ya, sebuah keputusan besar dalam hidup ya Mas Aryo. Iya memang nekat gitu loh. Ya, butuh keberanian untuk bisa mendobrak Iya. cita-cita. Untuk bisa meraih itu. Yang mungkin kita juga nggak tahu bahwa itu goal kita atau bukan sebelumnya Iya, gitu tapi ya. intinya kalau nggak berani ya susah. Gitu. Ya. Itu be courageous, itu yang modal utama. Semua orang yang pintar banyak, semua orang yang dapat beasiswa banyak, semua orang yang punya koneksi banyak, tapi kalau Anda punya keberanian itu sesuatu yang sangat berharga. Wow, luar biasa pesannya. Sangat menyentuh dan menyemangati kita ya. Baik, kawan Brin, kita sampai di penghujung dan terima kasih banyak Dr. Suharyo Sumowidakdo. Iya, sama-sama Mbak. Mas Haryo, saya biasa manggilnya Mas Haryo nih. Oke, kawan Brin, demikian akhir dari obrolan dengan Mas Haryo dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Semoga obrolan ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa. Selamat siang. Salam eksplorasi sains tanpa batas.